Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ira Musriati, dan rekan saya yang bernama Ines Banwati. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pengadaan barang. Pengertian pengadaan barang. Pengadaan barang adalah proses untuk memperoleh barang dari pihak yang berada di luar organisasi. Sedangkan pengertian sistem pengadaan barang adalah proses sistematis untuk memutuskan apa, kapan, dan berapa banyak barang yang untuk dibeli, dan tindakan pembelian dan proses untuk memastikan bahwa apa yang dibutuhkan diterima tepat waktu, kualitas, dan kuantitas yang telah ditentukan. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip pengadaan barang. Menurut Budi Harjo Wijono dan Hadi Muhammad tahun 2008, pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara internasional: efisien, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi, tidak diskriminasi, dan akuntabilitas. Selanjutnya yaitu prinsip yang pertama, efisiensi. Menggunakan sumber daya yang tersedia, diperoleh barang dan jasa dalam jumlah, kualitas yang diharapkan, dan diperoleh dalam waktu yang optimal. 2. Efektif. Dengan sumber daya yang tersedia, diperoleh barang dan jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Ketiga, persaingan sehat. Adanya persaingan antar calon penyedia barang dan jasa berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku. Tidak terjadi kecurangan atau praktek KKN. Yang keempat, terbuka. Memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan. Transparansi. Pengadaan barang dan jasa kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat dan masyarakat. Pemberian informasi yang lengkap tentang aturan pelaksanaan. 6. Tidak diskriminatif. Pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa. 7. Akuntabilitas. Pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian metode pengadaan barang. Menurut Turban, setiap perusahaan menggunakan metode yang berbeda dalam memperoleh produk dan jasa yang bergantung apa dan di mana mereka membeli, kuantitas yang diperlukan, berapa jumlah uang yang terpakai, dan sebagainya. Metode Prosserman antara lain yaitu 1. Membeli dari manufaktur, penjual grosir atau pengecer dari katalog-katalog mereka dan adanya negosiasi. 2. Membeli melalui katalog yang terhubung dengan memeriksa katalog penjual atau membeli melalui mall-mall industri. 3. Membeli melalui katalog pembeli internal di mana perusahaan menyetujui katalog-katalog vendor termasuk kesepakatan harga. 4. Mengadakan penawaran tender dari sistem di mana pemasok bersaing dengan yang lainnya. Metode ini digunakan untuk pembelian dalam jumlah besar. 5. Membeli dari situs pelelangan di mana organisasi berpartisipasi sebagai salah satu pembeli. 6. Bergabung dengan suatu kelompok dari sistem pembeli di mana memeriksa permintaan partisipasi menciptakan jumlah besar, kemudian kelompok ini dapat menegosiasi harga. 7. Berkolaborasi dengan pemasok untuk berbagi informasi tentang penjualan dan persediaan sehingga dapat mengurangi persediaan, stock out, atau mempertinggi kecepatan pengiriman. Pengertian sistem informasi akuntansi pengadaan barang. Sistem informasi pengadaan barang adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan atau prosedur pengadaan barang atau jasa yang terjadi dalam suatu perusahaan atau pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah dalam menunjang produktivitas dalam bidang produksi yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang diperoleh dari data-data transaksi pengadaan barang guna memperoleh informasi mengenai laporan keuangan yang sedang
dijalankan dalam prosedur pengadaan barang. Sistem informasi akuntansi pembelian pada pengadaan barang. A. Fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dengan akuntansi pembelian menurut Mulyadi adalah sebagai berikut. 1. Fungsi gudang dalam sistem akuntansi pembelian. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. 2. Fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. 3. Fungsi penerimaan dalam sistem akuntansi pembelian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kualitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan, dan juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retro penjualan. 4. Fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan utang, bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam registrasi bukti kas. Dokumen pengadaan barang. Yang pertama, daftar kebutuhan barang. Kedua, memo atau surat permohonan pengadaan barang. Ketiga, bukti kas keluar berupa cek. Keempat, surat order pembelian. Dan yang kelima, nota pembelian. Proses pengadaan barang. Proses pengadaan barang atau procurement management dimulai dari tahap perencanaan, pemilihan vendor, melakukan negosiasi, hingga membuat kontrak perjanjian. Pengadaan barang dan jasa harus memastikan bahwa vendor atau supplier memberikan barang dan jasa yang sesuai dengan kontrak atau kesepakatan. Prosedur pengadaan barang, metode pemilihan langsung. Dari Departemen Pengguna. 1. Melakukan pemeriksaan dan menyiapkan kebutuhan barang yang diperlukan. Kedua, membuat daftar barang yang diperlukan, kemudian diserahkan ke Sekum Pengadaan Barang. 3. Menerima barang yang diperlukan dari Sekum Pengadaan Barang. Selanjutnya yaitu Sekum Pengadaan Barang. 1. Menerima daftar barang yang diperlukan dari Departemen Pengguna. Selanjutnya membuat memo pengadaan barang yang kemudian dikirim kepada pimpinan untuk diotorisasi. 2. Menerima memo pengadaan yang telah diotorisasi oleh pimpinan yang selanjutnya diserahkan ke Sekum Pembiayaan agar memperoleh dana. 3. Memperoleh dana yang selanjutnya digunakan untuk order pembelian. Setelah itu, menerima barang yang diorder yang selanjutnya diserahkan ke Departemen Pengguna. Selanjutnya yaitu lanjutan dari proses pengadaan barang metode pembelian langsung. Dari pimpinan pertama menerima memo pengadaan barang dari Sekum Pengadaan Barang. Selanjutnya melakukan tahap dokumentasi memo pengadaan barang yang dimohonkan. Selanjutnya membuat keputusan apakah daftar barang yang terdapat dalam memo tersebut disetujui. Apabila disetujui, maka memo tersebut dikirim ke Sekum Pengadaan Barang untuk melanjutkan tahap selanjutnya. Dan apabila ditolak, maka memo tersebut diserahkan kembali ke Departemen Pengguna. Selanjutnya, Sekum Pembiayaan. Yang pertama, menerima memo yang telah diotorisasi oleh pimpinan dari Sekum Pengadaan Barang. Yang kedua, melakukan pencairan dana sesuai dengan memo yang diterima. Selanjutnya, dikirim ke Sekum Pengadaan Barang. Yang ketiga, menerima nota pembelian dari Sekum Pengadaan Barang, lalu nota tersebut dicatat di dalam jurnal. Adalah flowchart dari pengadaan barang dengan metode pembelian langsung. Selanjutnya yaitu analisis sistem pengelolaan internal. Yang 1. Kualitas karyawan yang memadai, yaitu memiliki kemampuan untuk berorganisasi yang baik dan mampu bekerja baik secara individu atau bekerja sama dengan tim, memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yaitu mampu berorganisasi, jujur, dan mampu menjadi leader. Yang kedua, adanya pemisahan tugas merupakan pendukung dari terciptanya pengelolaan internal yang baik. Dengan adanya pemisahan tugas, ada struktur organisasi dapat membedakan antara tugas, tanggung jawab, dan wewenang pekerjaan yang dilakukan oleh setiap departemen. Yang ketiga, pengadaan barang dilakukan apabila adanya permintaan dari Departemen Pengguna, sehingga pembelian dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga tidak menghambat prosedur yang